welcome back in my channel. Bertemu dengan saya lagi, Nur Hikmah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon dari Prodi Manajemen SMA Non-Reguler. Konten saya kali ini akan membahas perihal tugas UAS mata kuliah Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono SE MPA. Yuk kita lanjut aja ke pembahasannya. Check it out. Judul konten vlog saya kali ini yaitu kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi namun terbentur situasi kondisi pandemik COVID-19 dan apa solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif. Penyerapan tenaga kerja produktif terganggu akibat goncangan ekonomi saat pandemi. Kendala pendidikan anak selama pandemi juga berpotensi menurunkan kualitas penduduk usia produktif. Setelah menimba ilmu di bangku sekolah dan kuliah, setiap anak muda berharap dapat segera masuk ke dunia kerja. Namun, harapan itu tak mudah diwujudkan karena terbentur terbatasnya lapangan kerja atau permodalan untuk membangun usaha sendiri. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 1 tahun semakin menipiskan harapan calon angkatan kerja tersebut. Pandemi COVID-19 menghambat pemanfaatan bonus demografi yang kini sedang dinikmati Indonesia. Hasil sensus penduduk tahun 2020 mencatat 70,72% dari 270,2 juta penduduk negeri ini berada dalam usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Presentasi itu jauh meningkat dibandingkan pada tahun 1971 yang hanya 53,39%. Bonus demografi tersebut menambah jumlah angkatan kerja di Indonesia. Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja naik 1,74% secara tahunan. Namun, sekali lagi, kondisi ekonomi yang sulit selama pandemi membuat seluruhnya tak dapat terserap. Sebaliknya, pengangguran justru meningkat. BPS mencatat angka pengangguran meningkat 37,61% dan menurunkan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 0,24%. Penduduk usia muda pun menjadi yang paling terdampak. Rasionya 28,2% dari total pengangguran berusia antara 20 sampai 24 tahun, 16,6% antara 15 sampai 19 tahun, dan 16,2% antara 25 sampai 29 tahun. Peningkatan pengangguran lantaran banyak perusahaan di dalam negeri mengurangi pegawai selama pandemi. Hasil survei BPS berjudul Dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha jilid 2 menunjukkan sebanyak 11,63% perusahaan melakukan pengurangan jumlah karyawan yang bekerja. Gambaran lain terhadap pemanfaatan bonus demografi adalah pandemi membuat kualitas angkatan kerja terancam menurun. Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 mencatat per 27 Januari 2021, mayoritas penduduk yang menderita COVID-19 di dalam negeri berusia 19 sampai 59 tahun. Persentase terbanyak di rentang usia 31 sampai 45 tahun dengan 30% dari total kasus nasional. Mereka yang menderita COVID-19 berpeluang mengidap long COVID-19, sebuah sindrom yang menyebabkan penyintas tak bisa pulih sepenuhnya. Riset dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Center for Disease Control and Prevention atau CDC Amerika Serikat pada Juli 2020 menjelaskan penderita long COVID-19 terjadi di semua usia. Meskipun usia di atas 50 tahun mendominasi, tidak sedikit pula penyintas usia muda yang mengalaminya. Riset tersebut menemukan 26% responden berusia 18 sampai 34 tahun dan 32% berusia 35 sampai 49 tahun mengalami long COVID-19. Pandemi juga membuat kualitas pendidikan anak terganggu. Padahal mereka adalah bagian dari stok bonus demografi yang menurut analisis statistik sosial, bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi akan mencapai puncaknya pada 2025. Pendidikan sangat penting bagi kualitas mereka sebagai angkatan kerja di masa depan. Hasil survei Wahana Visi Indonesia mendapati 3,6% responden orang tua merelakan anaknya bekerja saat pandemi COVID-19. Sebanyak 37% responden anak pun mengaku tidak bisa mengatur waktu belajar selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sementara 30% anak mengaku kesulitan memahami pelajaran dan 21% mengaku tidak memahami instruksi guru. Seluruh problematika pembelajaran pada anak di masa pandemi tersebut berpotensi mengurangi kualitas kognitif mereka. Lebih jauh lagi berpotensi mengurangi peluang mereka meneruskan pendidikan ke jenjang tinggi. Tanpa pendidikan tinggi, mereka berpeluang berakhir hanya sebagai buruh murah. BPS mencatat pada Agustus 2019, semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi rata-rata upah yang diterima pekerja.
Rata-rata upah pekerja lulusan universitas 4,4 juta. Sebaliknya, tamatan SD hanya 1,8 juta. Upah murah akan membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan. Anak pun tidak mendapatkan kesehatan yang baik sehingga selama pandemi semakin banyak anak beresiko mengalami malnutrisi akut dan kronis. Hal ini lantaran seperti dalam survei Wahana Visi Indonesia, 19% rumah tangga tidak memiliki jaminan kesehatan dan 54% lain tidak mengakses layanan kesehatan ibu dan anak. Indonesia masih memiliki peluang memperbaiki kondisi buruk akibat pandemi dan memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Caranya dengan memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan memberi akses pekerjaan layak seperti saran United Nations Population Funds atau UNSPA. Dan ada cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama, memberikan pendidikan atau pelatihan kerja, misalnya kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan untuk mengadakan pendidikan vokasi mengenai bidang-bidang ekonomi kreatif. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam memperoleh modal maupun dana pengembangan, misalnya dengan kemudahan pengajuan kredit ataupun dengan membantu mencarikan investor. Yang ketiga, memberikan wadah pemasaran atau promosi baik lokal, nasional, bahkan internasional, misalnya dengan mengadakan pameran, festival, pesta seni, hingga promosi ke mancanegara. Yang terakhir, memberikan perlindungan hukum bagi produk ekonomi kreatif, misalnya memberikan perlindungan HKI atau hak kewarganegaraan Indonesia, perlindungan dari diskriminasi produk maupun diskriminasi harga. Salah satu contoh negara yang dapat mengatasi kondisi buruk akibat pandemi COVID-19 dan memanfaatkan bonus demografi dengan baik yaitu negara Korea Selatan atau biasa disebut dengan negeri ginseng tersebut. Korea Selatan yang sempat terpuruk dalam kemiskinan akibat Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953 mampu bangkit dengan investasi besar di pendidikan, pembangunan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan atau bank. Dalam kurun waktu 46 tahun dari tahun 1962 hingga tahun 2008, Korea Selatan mengalami kenaikan PDB 400 kali lipat. Korean Wave menjadi salah satu contoh nyata dalam pengembangan industri yang dibangun oleh usia produktif yang kreatif. Popularitas Korea Selatan terus meningkat walau di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak yang pecinta K-pop, pecinta Korean drama dan filmnya, bahkan Korean food dan Korean beauty dan stylenya juga sangat diminati oleh masyarakat luas. Banyak yang menginginkan untuk mengunjungi negeri ginseng tersebut karena pemandangannya indah dan ada beberapa tempat yang dijadikan sebagai syuting drama Korea. Mereka memanfaatkan itu untuk dijadikan tempat wisata. Selain Korea Selatan, Tiongkok atau Cina berhasil mengarahkan industri rumahan untuk memproduksi komponen peralatan elektronika sehingga pengangguran menurun. Bila Indonesia tak berusaha semaksimal mungkin mengelola bonus demografi, maka permasalahan serius seperti tingkat pengangguran yang tinggi, ekonomi melambat, naiknya tingkat kemiskinan, dan tingginya tingkat kriminalitas bisa terjadi. Indonesia juga bisa seperti negara Korea Selatan, Tiongkok maupun Cina untuk memanfaatkan bonus demografinya dengan cara mengelola atau mengembangkan sumber daya manusianya. Karena sumber daya manusia Indonesia sangatlah melimpah, maka dari itu manfaatkan hal tersebut. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan juga mohon maaf. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton konten saya dan mendengarkan konten saya. Untuk saran dan komentar kalian bisa komen di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, klik loncengnya dan share ke teman-teman kalian semua ya. Jangan lupa loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.